Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abdil Adar Rifa, aku bisa dipanggil Abel. Aku adalah mahasiswa semester 6 di salah satu universitas yang sedang menjalani magang di suatu perusahaan. Nah, di sini mungkin adalah video pertama setelah intro YouTube yang udah aku buat 1 tahun lalu, dan ini adalah format video pertama yang aku buat dalam bentuk monolog ya teman-teman. Dan di sini YouTube akan aku buat menjadi suatu platform untuk aku berbagi dan juga menceritakan tentang progres aku dalam self improvement. Nah, di sini mungkin dari teman-teman yang mungkin sedang menonton video ini adalah teman-teman yang lagi mencoba memasuki dunia self improvement atau mungkin udah pernah memasuki self improvement sebelumnya dan sedang menjalaninya, atau mungkin bahkan teman-teman merupakan orang-orang yang belum mengenal self improvement. Nah, di sini mungkin cocok untuk kalian semua karena di sini aku berusaha untuk menjadikan platform ini untuk menjadi tempat kalian menemukan teman seperjuangan dalam menjalani self improvement, karena diri aku sendiri juga masih belajar. Kenapa sih aku bawa YouTube itu seperti ini? Karena menurut aku dunia self improvement itu di YouTube udah banyak. Cuman kebanyakan dari video-video itu adalah content creator itu udah bertahun-tahun bergerak di dunia self improvement dan mendalaminya. Dan belum ada apa ya, sekiranya tuh mungkin bagi aku ngelihatnya sebagai audience sebelumnya adalah menjadikan mereka seperti seorang mentor, bukan teman seperjuangan, which is penting. Cuman kembali lagi, apa salahnya untuk mempunyai teman seperjuangan? Oke, quick disclaimer aja. Mungkin di sini khususnya video ini aku buat bukan untuk memojokkan suatu aktivitas atau suatu pihak dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin akan aku jabarkan di sini, tapi lebih ke arah memberitahukan my viewpoint yang sangat terbuka sifat. Oke, so here's the thing though. Jadi beberapa saat lalu, belum lama sih sebenarnya, aku merasa bahwa diri aku itu udah sucked into this social media world yang udah membuat diri aku itu sedikit berubah dan affecting my moods and overall well-being. Mungkin belum severe, belum parah, tapi surely aku udah mengarah ke sana. Mengapa begitu? Aku rasa karena social media take a huge part of that. Yang pertama, Instagram. Di Instagram itu aku rasa aku jadi lebih sering untuk meng-compare diri aku dengan pihak-pihak lain, mungkin people in my followings atau mungkin teman-teman aku, rekan-rekan aku. Dan di sini mungkin kalian bakal mikir kayak, Bel, tapi kan competitiveness is a good thing. Ya, itu bagus kalau misalkan memacu diri kalian. Cuman kalau misalkan in my case, aku lebih ke arah banyak melihat terutama banyak social media influencer yang aku follow dan juga teman-teman aku yang udah excel, dan aku ngeliat mereka itu jauh di atas aku. Dan di sini membuat aku merasa tidak cukup dan merasa kurang setiap harinya ketika aku melihat teman-teman aku membuktikan dirinya di sosial media. Lalu apa efeknya di aku ketika menggunakan Instagram ya? Jadi real story adalah ketika aku menggunakan Instagram, setiap kali aku melakukan aktivitas baru dalam hidup aku yang biasanya nggak aku lakuin di dalam hidup aku lebih berpikiran untuk bagaimana aku bisa mendokumentasikan hal tersebut atau aktivitas tersebut. Misalkan aktivitasnya dalam bentuk mungkin aku liburan ke suatu destinasi yang cakep gitu ya, atau misalkan aku melakukan aktivitas mungkin misalkan aku ambil contoh aku magang. Nah, mungkin untuk anak-anak magang kan ini adalah first time experience in the industry, experience meeting, experience benchmarking dan sebagainya.
Dan disitulah mulai kepikiran kayak, oh ini kayaknya cakep nih untuk aku pamerin ke sosial media biar teman-teman aku tahu kalau misalkan aku tuh keren, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Niatnya mungkin kurang baik, jelas kurang baik, yang dimana harusnya aku fokus terhadap apa yang aku lakukan. Di sini udah mulai menyimpang pastinya, karena apa yang aku lakukan itu bukan untuk diri aku pastinya, yaitu aku lakukan untuk people's opinion dan juga people's validation. Itu sangat tidak baik karena apa yang kamu lakukan itu bukan untuk diri kamu lagi. Dan ketika kamu melakukan itu, tujuannya adalah membuat orang-orang di sekitar kamu itu melihat bahwa diri kamu itu keren gitu ya pastinya. Tapi sejujurnya enggak, karena most of them don't even care. Ya aslinya begitu gitu, karena apa yang aku lihat di teman-teman aku, misalkan dia melakukan posting activity yang involve mungkin hal baru di dunia mereka gitu ya, di liburan, atau misalkan dia melakukan aktivitas di dunia pekerjaan mereka, aku bakal ngeliat kayak, oh oke, cool gitu, kayak ya dia keren udah selesai melakukan hal tersebut. Tapi after like 2 seconds atau mungkin 5 detik setelah aku ngeliat kegiatan tersebut di post di Instagram, aku bakal lupa karena bakal ada hal lain yang lebih menarik untuk dilihat gitu. Dan efeknya bagi diri aku adalah aku nggak bisa present in the moment gitu. Aku nggak bisa fokus terhadap apa yang aku lakukan karena otak aku adalah bagaimana aku bisa memposting. 2. Twitter ini merupakan tempat platform yang sangat terbuka. Jujur aku ngerasa lebih terbuka daripada Instagram jauh ya. Dan di sini from my opinion dan from my personal experience, aku ngerasa bahwa Twitter feed aku itu udah gak relevan dan juga udah gak bagus sama sekali. Dan kebanyakan yang lewat adalah clickbait things, dan isinya tuh kayak seperti yang pertama mungkin apa ya, oh ini, kebodohan yang berujung pada ajal, a thread gitu ya, misalkan sebuah thread yang memperlihatkan kebodohan orang-orang yang akhirnya mereka mati karena mereka pose-pose di atas rel kereta api gitu ya mungkin. Terus mungkin mereka juga pose-pose di tempat tinggi, terus mereka slip off dan they fall and they die. Terus juga misalkan konten kedua di Twitter aku kadang misalkan tulisannya gede banget, dua sejoli SMP pengen anuan di sawah gitu. Nah itu kayak gitu-gitu dan ends up being a clickbait post untuk sebuah sex toys yang dijual gitu. Jadi hal-hal tersebut itu apa ya, sangat tidak relevan dan sangat tidak oke gitu ya untuk dikonsumsi perharinya. Jadi bayangkan bahwa hal-hal tersebut itu kalian konsumsi first thing in the morning. Jadi hal-hal tersebut pastinya akan membawa dampak yang buruk juga untuk diri kalian menjalani harinya. Yang ketiga, TikTok. Oke, here's the thing. Pastinya di sini semua khalayak manusia itu memiliki problem yang sama dengan aplikasi ini, yaitu endless scrolling. Aplikasi ini menjadi gambaran yang paling jelas mengapa sosial media itu weakening our generation big time. Aku di sini nggak cuma ngomongin tentang TikTok, tapi semua sosial media yang udah aku sebutin tadi dan mungkin yang belum aku sebutin itu bekerja sama untuk menghancurkan our attention span. Oke, jadi ada sebuah riset yang aku temukan tentang attention span. Di situ dikatakan bahwa attention span dari seorang Gen Z itu selama 8 detik. Itu jadi artinya adalah seorang Gen Z itu untuk fokus terhadap suatu hal, mereka rata-rata hanya bisa tahan selama 8 detik. Kamu tahu berapa lama fokus dari seekor ikan emas? 9 detik.
Dan itu Gen Z, teman-teman. Belum generasi Alpha, generasi yang dimana banyak sekali kasus ditemukan mereka fokus pada tablet karena ditinggal oleh orang tuanya dan diasuh oleh tablet secara full time dari pagi sampai malam tanpa ada supervisi dari orang tua yang jelas. Di sini menjadi representasi yang jelas banget bahwa kita seorang manusia membutuhkan sense of dopamine yang sangat tinggi, dan itu sudah tidak normal sama sekali untuk menerima dan membutuhkan. Penyebab yang aku pikirkan tentang hal ini adalah tidak jauh dari kata dopamin. Kita sebagai manusia udah dicecer oleh sense of dopamine dari berbagai macam sources, dari sosial media terutama TikTok, yang dimana kita keep scrolling untuk mencari konten yang bisa memberikan kita dopamine hit secepat mungkin dan sebesar mungkin. Dan ini adalah hal yang merusak attention span kita sebagai manusia juga. Lalu bagaimana, Bel? Rasanya udah merasakan keluar dari sosial media untuk beberapa saat ya. Aku nggak bisa bilang aku udah lama keluar dari sosial media. Kalau boleh jujur-jujuran, aku baru merasakan untuk keluar dari sosial media selama 7 hari kurang lebih lah ya. Dan efek yang aku dapatkan itu sangat eksponensial gitu ya, sangat berasa. Jadi aku merasa lebih happy dan juga bisa lebih present in the moment tanpa memikirkan hal-hal yang harusnya nggak aku pikirkan, mungkin dari persepsi orang dan bagaimana aku bisa upload something tentang aktivitas yang aku lakukan agar bisa mendapatkan persepsi yang bagus juga dari follower aku di sosial media. Dan lastly, yang paling penting adalah setiap paginya aku jauh lebih merasa tertantang dan juga lebih termotivasi untuk menjalani hari, dan very looking forward to every day and every hour. Aku rasa energi ini yang diterima ketika pagi hari kita bangun itu semua kita dapatkan setiap paginya, namun hal ini kita recokkan dengan sebuah informasi-informasi dan konten-konten yang tidak ada relevansinya sama sekali ketika kita bangun dan membuka Instagram atau membuka Twitter atau membuka TikTok ataupun sosial media lainnya yang menghasilkan konten-konten yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidup kita. Dan dengan cara kalian membawa hari kalian seperti itu, hanya akan membawa energi negatif kepada keluarga kalian, teman-teman kalian, dan semua orang yang ada di seputar kalian. On the end note, aku harap video ini bisa menjadi langkah awal aku untuk fokus melakukan YouTube dan juga fokus dalam self improvement ke depannya. Dan aku harap video ini juga bisa membawa energi positif bagi kalian, atau mungkin membawa motivasi dan inspirasi untuk melakukan hal yang sama. It's been me, Abdillah Del Rifa, and I'm signing out. Goodbye.